Kalau rasa Rizky Armada ini udah berapa tahun? Nah. Enggak, dari barunya. Barunya adalah sekitar 5 tahun. 5 tahun tapi suara krinyik-krinyik nggak ada ya? Namanya baru. Oh, iya, walaupun baru kan udah 5 tahun juga ini kan gitu. Kan biasa olengan gini kan krinyik-krinyiknya biasanya ada. Agak naik di belakang. Iya. Ya motornya di depan semua. Jadi makanya nggak gini dia kan. Biar apa dia? Biar enak tadi antar. Biar nungki dia kan. Nah, sahabat-sahabat, ini untuk ALS 04. Nah, dengan sasis 1626 dengan dibalut bodi Luxobus. Jadi digubah di karoseri MP76 menjadi Jetbus 3 Plus Voyager. Jadi kubahannya ini tampak seperti ini, dan ini armadanya rilisnya di akhir tahun 2022. Dan di sini adalah ini trip gabungan. Dan kalau untuk reviewnya, kita sudah mereview armada ini, dan ini juga masih pemain Sumatera Barat. Dan biasanya ini kalau yang asli dari Bukit Tinggi nyampainya sekitar jam 8 atau jam 9. Namun ini karena dia trip gabungan, dia sampainya di jam 12. Ini waktu yang normal kalau untuk Padang ya? Normal. Normal. Via Rantu Prapat. Jadi kalau untuk Bukit Tinggi biasanya via Toba. Makanya dia ada selisih yang sampainya beberapa jam. Selisih waktu 3 jam. 3 jam lah kurang lebih selisihnya. Jadi kita akan coba ikut ini ke gudang, dan sedikit ini kita didampingin oleh salah satu staf dari ALS. Ini tanya sedikit. Pak Rizky, armada ini biasanya kan ketika sudah sampai di sini sebelum berangkat lagi, apa yang dilakukan mereka kira-kira? Kalau baru sampai biasanya langsung ke full reparasi. Reparasi terus. Iya, reparasi terus. Mana yang perlu dicek kan? Nah, dibongkar lah ban-bannya semua, kayak ngecek lahar. Biasanya sih kalau mobil yang masih baru-baru paling mispot lah. Supaya lebih nyaman untuk para penumpang ya. Ini aku ada nanya sedikit. Ini masalah di ALS juga. Karena kan begini, yang dijual di ALS ini kan kebanyakan fasilitas. Jadi kadang kan ada berbenturan dengan loyalitas dari kru. Umpama gini, kru ini ketika penumpang sampai di memilih pilihan ALS atau khusus Nopin tertentu dipilih mereka sudah di dalam. Kadang kan para kru ini membuat servis layanan yang menurut mereka untuk mengamankan para penumpang. Namun terkadang kan benturan-benturan itu terjadi. Umpama, maaf cakapnya, kayak ada yang pedagang yang masuk ke dalam, kadang yang para penumpang ada mencolokkan HP di atas, atau penumpang yang lagi istirahat. Ada kadang apa istilahnya, teguran yang diberikan oleh kru kepada pedagang-pedagang yang terkadang menurut pedagang kurang sesuai. Kalau menurut Pak Rizky sendiri selaku salah satu karyawan di ALS itu gimana? Kalau kita sih, kalau masalah yang abang bilang tadi, yang pedagang-pedagang itu masuk ke dalam bis kan, namanya mereka pun cari makan juga kan. Ya kadang-kadang tergantung lihat-lihat pegawai bis kita juga. Kadang-kadang ada yang diizini masuk, kadang juga ada. Cuman kalau yang lebih seringnya itu sih yang diizini masuk itu mobil AC non toilet. Tapi kalau super eksekutif nggak ada itu bang. Biasanya jarang itu. Ada pun tapi jarang itu. Karena kan gini, memang kita, kalau saya pribadi memang kita hargai yang orang yang mencari makan. Cuman kadang kan kadang penumpang ini kan dalam perjalanan jauh kan ada yang tidur, ada yang lagi istirahat. Seharusnya
dia belum terjaga dari istirahatnya situ dengan masuknya beberapa orang. Kalau satu mungkin nggak terlalu terganggu lah. Kalau masuk beberapa orang kan mungkin jadi terganggu, bukan apa bahasa melarang orang itu untuk masuk. Nah, cuman kadang kan penumpang ini juga butuh waktu istirahat. Kalau ya itulah Bang, mungkin tergantung lihat kondisi keadaan penumpang juga lah. Kadang-kadang kan pegawai bis kan sebelum yang pedagang-pedagang asongan ini masuk kan dicek mereka juga penumpangnya banyak. Kalau misalnya penumpangnya rata-rata sudah tertidur atau istirahat, mungkin nggak diizini sama pegawai bis kita untuk masuk. Iya. Jadi mungkin dia harap dimaklumin jika ada larangan untuk masuk, bukan berarti melarang mencari makan, bukan seperti itu. Jadi juga untuk menjaga keamanan di bus juga. Kalau ada komplain nanti mereka juga yang kena kan? Karena begini Bang, kadang-kadang pun tidak pedagang asongan aja yang melakukan kriminal di dalam bus. Kadang penumpang pun melakukan itu juga, tapi tidak penumpang yang beli dari tiket. Itu jarang itu kalau penumpang yang beli dari itu. Biasanya penumpang yang naik dari jalan. Itu lebih seringan. Jadi dia lihat situasi, penumpang sudah pada tidur, dia beraksi, setelah dapat dia turun. Iya, karena kita tidak bisa patokan juga kan tindakan kriminal ini kadang-kadang nggak pedagang aja. Karena saya juga pernah mengalami, padahal tripnya dekat dari Rantau Prapat ke Medan, di tas saya hilang. Bukan di ibu saya les. Biasanya itu ya, kadang-kadang kisaran itu daerah-daerah. Ya, saya dari Rantau Prapat itu, dari Rantau Prapat ke Medan. Saya bangun-bangun, tahunya saya setelah di rumah, kok duit di dalam tas saya di balik-balik baju bisa hilang. Jumlahnya sih memang nggak banyak, cuma 5 ikat aja, cuma 5 ikat pun tapi bukan duit saya, duit kantor. Jadi mungkin untuk menjaga keamanan itulah para kru mungkin menerapkan sesuatu yang lebih apa istilahnya, lebih antisipasi lah, lebih safety demi untuk menjaga penumpang. Jadi nanti kita akan coba lihat apa aktivitas ALS yang bagian Padang ini, biasa Sumatera Barat, apa yang dilakukan mereka, makanya penumpang ini pada betah di ALS jurusan Padang ya kan. Kita akan coba, ya ini kan baru nyampe, pas bertepatan baru nyampe. Nanti kita coba akan ikut ke dalam ya. Nanti mohon juga arahan dari Pak Rizky. Aku yakin PP Bang ini. 188 kita Bang dulu. Gimana? Kita lampu. Kayaknya mau ke Pulau Amplas. Jadi bisa kita lihat ini armada 04 ini baru sampai, dan untuk kita lihat ini ya seperti yang sudah dibersihkan, tetap rapi, tetap indah, tetap enak untuk ditatap mata. Inilah mungkin salah satu kenapa bus Sumatera Barat ALS ini selalu diramaikan oleh para penumpang. Makanya juga ALS memberikan sesuatu yang lebih dari armada-armada lain dibanding dengan armada-armada jurusan yang berbeda. Bang, PP apa? Ada dua yang belum masuk tadi. Cari-cari apa lah? Sarapan. Kalau udah nggak sarapan lagi makan siang. Kami di Padang ini nggak perlu sarapan lagi, udah kenyang aja. Ini bukan di Padang. Kalau naik di sini udah pasti di Padang. Kalau kita turun baru. Wah. Geser. Bintang malam. Bintang malam ya. Bintang malam orang buri jadi itu. Iya. Orang buri kan bintang malam. Tapi ini ngeliat abang, siapa yang buat itu bintang malam? Dari bikinnya dia pedangnya tebal-tebal. Nah, bintang malam lah jadinya. Balon dulu gitu. Balon. Beda memang dia. Goyangannya nggak terasa. Bintang malam. Atau lainnya lempar, dirantun ya, lempar. Iya. Biasalah. Atlet lempar batu. Aku entah ke mana nengok 251 ini macam lucu aku tengok. Cantik aku tengok dia kan. Belakangnya lagi tengok ya kan. Memang mobil baru, cuman modelnya itu sayang-sayang nampak. Beda dia, Pak. Beda lucu dia nampak belakang.
agak unik. Ini gym 10 rusak. Tapi ku tengok drivernya udah perjalanan jauh tetap rapi aja. Bajunya tengok. Tetap nampak lekukan gosokan itu masih. Betul ya. Tak percaya bang. Ada dua lagi yang ngantri. Ini kolong ini. Yang langkat lain. Dia tanya dulu, antri nggak langkat? Langkat kita bukan kolong. Tanya dulu. Jadi ngantri ada dua lagi, tiga yang langkat. Orang itu kan kolong ini ya. Antri nggak langkat dulu. ditanyakan dulu apakah angkat apa langkat. Beda angkat sama langkat apa? Angkat dia angkat, langkat kabupaten. Kalau kata Bang tadi kan langkat apa angkat katanya kan? Kan Bang, langkat apa angkat katanya. Kalau angkat ngangkat sesuatu, langkat itu kabupaten. Kabupaten. Dong, libur semua. Libur. Libur gereja. Libur gereja, bukan libur kerja, libur gereja. Itu. Nah, karena di sini full, kita langsung ke tempat pencucian nih. Berarti seperti yang Rizky bilang tadi. Jadi walaupun apa otomatis mencari yang lebih cepat kan gitu. Iya. Kalau di sini bisa lebih cepat di sini, kalau tidak ada baru ke tempat lain. Apalagi mobil sumbar. Apalagi mobil sumbar. Junta pula. Makanya tampilannya walaupun baru sampai bisa kita lihat tadi Masih necis. tetap necis. Bukan cuman supirnya, busnya juga kayak gitu. Kalau di luar wajar lah ada debu-debu sedikit kan. Karena perjalanannya kan bukan dekat juga. Pulang dikit datang ke mana? Hah? Dan langsung pulang dikit datang ke mana? Kita tanya enggak? Enggak. Ke mana Padang kita? Masa yang pilih kita itu? Ke mana berarti besok TP kita lagi ke Padang itu. Mulai pulang kan enggak? Jelas itu dan apa gambarannya? Beda. Apa gambarannya? Kalau rasa Rizky Armada ini udah berapa tahun? Lagi. Hah? Ah. Enggak, dari barunya. Barunya. Hah. Barunya adalah sekitar 5 tahun. 5 tahun tapi suara krinyik-krinyik nggak ada ya? Namanya baru. Oh, iya, walaupun baru kan udah 5 tahun juga ini kan gitu. Kan biasa olengan gini kan krinyik-krinyiknya biasanya ada. Agak naik di belakang. Iya. Ya motornya di depan semua. Jadi makanya gak gini dia kan. Biar apa dia? Biar enak dari antar. biar nungki dia kan. Penumpangnya di depan pula semua. Makanya penumpangnya biasanya duduk di depan. Tapi aku kalau nengok di sini biasanya kan ini ada CC. Yang nggak enak pasti supir. Biasa kan kalau ada CC, kalau penumpang cewek pasti dekat CC dia duduk ya. Kalau ini kan nggak ada lagi kan bang. Masih ada dulu. 188 yang Tripadang itu sudah berangkat. Yang tadi kita videokan. Jadi armada Sumbar berangkat, armada Sumbar juga datang. Jadi berbarengan nyampe dan perginya. Suruh kandang ni 500 kilo. Oleh 500. Jangan na isi mimpi babi. Jangan pun lebih kilo jangan isi mimpi. Harus negeri biasa namin colo sa minsan sa taon. Nanti. Anta colo bingal mo ping na.
Batu itu. Batu itu. Nah, ini menjadi ketua ini kok itu dia apa ya? Dia tukang campur kuda. Menjadi ketua. Iya, ketua. Makin parah. Ya udah diganti kepala apa ini ya? Tidak ada lagi mobilnya. Ini yang itu berapa ya? Belakangnya kena. Bintang-bintang kita cek lagi. Berarti dulu kita. Boleh tuh. Mau keluar deh. Ada cewek situ. Ini posisinya biasa. Cewek di pun. Bintangnya pun. Cantik pula ada. Untuk pemanis apa? Pemanis video. Nah, ini sampai di gudang direksi sama-sama. Jadi sampai di sini sebelum pencucian seperti yang dibilang Bang Rizky tadi, bahwasanya untuk ALS ini dilakukan servis-servis dulu, nanti setelah selesai servis-servis ringan baru dilakukan pencucian. Dan di sini juga yang bakal berangkat ini nanti adalah nih 371 Samui Ribbon. Ini juga trip dari Sumatera Barat yang SE-nya Kota Padang. Jadi sahabat-sahabat, untuk di gudang direksi ini armada ketika sudah sampai di sini, ini armada yang sudah siap jalan. Nah, ini yang untuk Siti Nurbaya, seperti inilah aktivitasnya. Kalau ada sesuatu yang kurang apa istilahnya, kurang bagus lagi akan dibenahin. Jadi yang selama ini kita nampak di keberangkatan ALS-nya kinyis-kinyis yang ujung satu, sementara yang dilakukan mereka ini seperti ini di sini. Nah, ini seperti yang 94 Siti Nurbaya, pasangannya adalah ini.